Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan Himawal dengan NIM saya 2021 04 100 61. Di sini saya akan mempresentasikan atau saya akan memperkenalkan diri saya dan untuk menjelaskan apa saja upah saya supaya saya bisa menjadi talent, menjadi seorang talent yang dibutuhkan untuk perusahaan. Pertama, saya mungkin akan menarik dulu apa yang sekiranya menjadi target saya. Yang pertama adalah saya bercita-cita ingin menjadi seorang human resource development kepalanya di perusahaan multinasional yang notabene multinasional apa saja. Tapi kalau target tertentu, saya ingin menargetkan perusahaan Mayora sebagai target saya. Dalam mendapatkan atau menjejaki langkah saya dalam menggapai cita-cita tersebut, saya membutuhkan ada sekitar 8 kebutuhan yang perlu saya penuhi. 8 kebutuhan ini menjadi hal yang spesifik saya perlu penuhi agar saya lebih mudah atau sekiranya persentase yang bisa terjadi selama menggapai cita-cita ini bisa semakin terwujud. Yang pertama, upaya saya yang akan saya lakukan adalah saya harus lulus dari kuliah. Bukan hanya kuliah, saya harus menyelesaikan studi saya di bidang ini. Saya sedang mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa di bidang manajemen, yang mana saya juga memfokuskan studi saya untuk konsentrasi sumber daya manusia. Yang mana pendidikannya tentu saja mengharuskan saya untuk mampu dalam skop jurusan manajemen sumber daya manusia, atau bisa lebih baiknya jika saya bisa menambahkan dengan manajemen dengan juga psikologi ataupun dengan bisnis. Saya memang punya rencana untuk mengenyam kembali pendidikan sebagai seorang psikolog. Namun itu adalah beda cerita. Jika Tuhan menghendaki, maka terkabullah. Baik, tentu saja yang kedua adalah pengalaman. Tadi yang pertama pendidikan, yang kedua adalah pengalaman. Saya perlu kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja di bidang SDM, baik berupa magang, kerja paruh waktu, part time, atau posisi entry level. Pengalaman ini akan sangat membantu saya untuk memahami posisi SDM secara langsung, yang mana saya ingin merealisasikan itu di semester depan. Saya ingin mencoba magang di suatu instansi, di suatu perusahaan ataupun suatu organisasi yang memang memerlukan jasa HR sebagai jasa human resource, bisa sebagai staff yang magang seperti tadi yang saya sudah sebutkan, entry level ataupun part time ataupun bekerja sepenuh waktu. Tentu saja pengalaman ini menjadi suatu komunitas yang sangat penting untuk mengetahui lapangan atau realita, untuk menghilangkan bias dari kuliah yang memang hanya penuh dengan teori. Kemudian yang ketiga adalah saya perlu memenuhi keterampilan yang diperlukan, yang saya rangkum ada untuk mengembangkan keterampilan yang relevan seperti komunikasi interpersonal, pemecahan masalah, manajemen waktu, dan kemampuan analitis. Karena keterampilan tersebut yang sudah disebutkan merupakan keterampilan yang memang hendaknya dimiliki oleh seorang HRD. Untuk sejauh ini, selama saya masih berada di sini, saya masih belum mampu untuk menjalankan setiap dari keterampilan tersebut. Oleh karena itu, upaya saya adalah saya ingin mempelajari semuanya
Komunikasi interpersonal sedang saya pelajari selama saya menjalankan KKN. Komunikasi interpersonal dengan masyarakat, dengan DPL, dan juga dengan berbagai macam aspek di KKN, elemen-elemen KKN seperti anak-anak yang mendatang ke masjid atau dengan remaja-remaja masjid. Itu saya manfaatkan untuk kesempatan saya untuk mengembangkan komunikasi interpersonal saya. Kemudian pemecahan masalah juga ditemukan di KKN, dan manajemen waktu tentu saja, karena selama saya KKN saya juga tetap menjalankan kuliah. Itu tentu saja menuntut saya untuk bisa mengembangkan kemampuan manajemen waktu saya dengan baik. Kemudian keempat, ada sertifikasi. Sertifikasi ini untuk menambah legalitas saya. Jadi sertifikasi profesional yang saya perlukan di bidang SDM ini seperti CHRP, Certified Human Resource Professional, atau GPHR, Global Professional in Human Resource. Sertifikasi karena sertifikasi menurut saya bisa menambah validasi atau kepercayaan pada perusahaan. Kemudian kelima, saya perlu memenuhi jaringan, koneksi, networking. Karena membangun jaringan ini bisa menjadi suatu hal yang krusial tentu saja, karena memang kita bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan, banyak sekali peluang kita melalui jaringan-jaringan ini, dan bisa melalui suatu konferensi, bergabung dengan asosiasi profesional, atau terhubung dengan para profesional SDM melalui platform online seperti LinkedIn yang sudah saya coba lakukan. Karena jaringan ini bisa membuka banyak sekali peluang karir dan memberikan wawasan yang sangat berharga. Kemudian adalah di aspek bahasa. Saya menyadari bahwa saya masih punya kendala dalam bahasa. Walaupun memang saya termasuk bisa menguasai dalam bahasa Inggris verbal ataupun non-verbal. Namun untuk menulis saya masih belum mampu, maka saya perlu meningkatkan kemampuan di bidang menulisan juga. Menulisan writing ataupun copywriting itu menjadi hal yang menurut saya penting untuk menambah valuasi saya. Kemudian selain bahasa juga tidak hanya berhenti di bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bahasa yang saya lihat sebagai tren saat ini yang mungkin bisa dijadikan sebagai valuasi yang cukup untuk kualitas seseorang adalah bahasa Mandarin. Karena sebagai seorang manajer juga di bidang HRD, apalagi kita bekerja di bidang multinasional, maka kita perlu untuk meng-hire seorang ekspatriat, yang mana ekspatriat juga bisa semakin terwujud, semakin dekat dengan bahasa yang mereka miliki, bahasa rumpun mereka, bahasa ibu mereka. Misalnya ekspatriat dari Cina, berarti saya akan menguasai bahasa Cina, bahasa Cina, Mandarin. Atau misalnya ekspatriat dari Jepang, maka saya akan belajar bahasa Jepang agar meningkatkan kepercayaan antar ekspatriat dengan pemberi pekerjaan. Kemudian yang perlu saya kembangkan adalah kebiasaan untuk tetap up to date untuk mengikuti perkembangan baru di bidang SDM, termasuk trennya SDM saat ini, praktik terbaik, dan peraturan perundang-undang yang relevan. Yang bisa saya lakukan adalah membaca publikasi industri dan tentu saja menghadiri seminar untuk menambah wawasan. Terakhir, ada proaktif dan fleksibel. Karena menjejaki karir sebagai seorang HRD ini tentu saja memerlukan suatu niat yang kuat, memerlukan suatu dedikasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu sekali untuk diri saya untuk mengembangkan inisiatif saya sendiri. Inisiatif itu bisa saya peroleh dari banyak hal, dari kebiasaan saya sehari-hari, bagaimana saya untuk tidak menunda pekerjaan. Dengan tidak menunda pekerjaan, kita bisa mengembangkan rasa inisiatif kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yang mana memang itu adalah basic skill yang diperlukan oleh seorang profesional, yaitu adalah untuk tidak menunda-nunda. Karena pekerjaan yang terlambat itu sangat tidak profesional.
Jadi yang bisa saya lakukan untuk proaktif dan fleksibel itu adalah menunjukkan rasa inisiatif yang sangat tinggi, kemauan untuk terus belajar, karena tentu saja tadi kembali ke poin yang sebelumnya, yaitu adalah untuk keep up to date, yang mana artinya kemauan untuk belajar itu mengaminkan keperluan saya untuk tetap keep up to date. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Tentu saja, semakin kita mempelajari wawasan baru setiap harinya, kita tidak akan berhenti dalam teori yang tidak relevan ataupun sudah lama. Semisalnya adalah peraturan perundang-undang. Karena dengan berubahnya kabinet dan juga kepresidenan misalnya, pastinya ada suatu penyesuaian dalam peraturan perundang-undang yang maka dari itu diperlukannya bagi kita untuk beradaptasi, memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi dalam perubahan. Karena tentu saja proaktif dan fleksibel ini jauh lebih ini adalah suatu bakat atau sebenarnya sebagai kebiasaan yang perlu diadakan, karena ini adalah kualitas-kualitas yang sangat dihargai dalam lingkungan perusahaan multinasional yang dinamis. Karena tentu saja bekerja dengan ekspatriat ataupun bekerja dengan yang mungkin tidak memiliki etnis yang sama dengan kita, memiliki budaya yang jauh lebih beda, yang mungkin jauh lebih disiplin. Oleh karena itu, kita harus bisa menyamai pace mereka, menyamai kecepatan mereka, menyamai ketekunan mereka, yang bisa kita pelajari dari berbagai macam budaya. Oleh karena itu, kita tetap perlu update. Seperti itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya adalah saya yakin saya punya potensi yang diperlukan untuk menjadi apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan di masa depan, yaitu menjadi seorang HRD di perusahaan multinasional, yang mana saya harus bisa memenuhi semua kebutuhan tadi. Yang pertama ada di bidang pendidikan, yang mana memang pendidikan saya jalani saat ini adalah pendidikan yang relevan, yaitu di manajemen, dan juga konsentrasi saya di manajemen sumber daya manusia. Dan saya juga ada kemauan mungkin secara pribadi, tapi masih abu-abu, untuk menambah kuliah lagi di bidang psikologi, atau bisa mengambil degree yang lebih tinggi untuk S2. Namun seperti tidak, karena lebih baik untuk tetap kuliah lagi tambah lagi 4 tahun. Kemudian tentu saya mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, bisa mencari lowongan-lowongan yang tentu saja relevan dengan posisi yang saya inginkan atau posisi yang saya perlu untuk ambil pengalamannya. Bisa dari perusahaan yang memerlukan memerlukan asisten dalam HR, atau sekedarnya menjadi staff di HR tersebut. Mencari pengalaman sebanyak-banyaknya tadi, kemudian mengembangkan keterampilan HR seperti komunikasi interpersonal, kemampuan pemecahan masalah, manajemen waktu, dan kemampuan analitis. Sertifikasi tentu saja seperti sertifikasi yang saya berusaha cari, ada sertifikat yang disebut Certified Human Resource Professional yang kemungkinan akan saya cari, yang digunakan untuk menambah kredibilitas saya. Kemudian membangun jaringan sebanyak-banyaknya, menguasai bahasa-bahasa yang diperlukan tentu saya untuk tetap relevan dan tetap keep up to date, dan mengembangkan kemampuan saya untuk tetap proaktif dan fleksibel. Saya harap dengan semua poin-poin yang saya jabarkan tersebut bisa saya aminkan untuk mengembangkan kemampuan saya sendiri. Saya Pak S. Ramadan Himawal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.